Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin bergerak persis sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, di mana pada video kemarin saya sampaikan bahwa Bitcoin berpotensi untuk short term push ke kurang lebih area 110-an ribu terlebih dahulu sebelum kemungkinan bakalan mendapatkan rejection dari sana. Itulah yang persis terjadi selama 24 jam terakhir, dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana updates-nya, dan juga saya akan lakukan pengumuman pemenang kompetisi trading bersama dengan Margex di video hari ini juga. Untuk teman-teman yang sudah ada di Telegram Group, harusnya sudah membaca pengumumannya, tapi kalau misalnya kalian belum join ke grup Telegram, info terbaru itu biasanya akan dapatkan di sana, jadi pastikan kalian sudah join, linknya ada di kolom description. Oke, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke video. Apa yang bisa kita bahas di video hari ini kira-kira? Nah, tentunya adalah updates-nya in terms of price action. Kira-kira Bitcoin mau ngapain habis ini? Kita bakalan coba cari clue-nya lagi. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,42 triliun dolar atau turun sekitar 0,73%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, setelah adanya flush out ke kurang lebih area 110.000 dolar kemarin, kalian bisa melihat dengan jelas gitu ya, bahwa rupanya masih terdapat cukup banyak likuidasi yang berada di atas area 110.000 dolar. Spesifiknya 110.500 sampai kurang lebih 111.300. Menunjukkan bahwa 24 jam terakhir sepertinya banyak orang yang mencoba untuk short ya, di kurang lebih area 110.000 dolar. Dan tentunya hal tersebut membuat kita melihat terdapat cluster of liquidation yang cukup tebal di sini. Nah, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih panjang gitu ya, ke 3 harian, ke 1 mingguan, atau ke 2 mingguan gitu ya, kita bisa melihat bahwa memang sampai dengan saat ini faktanya adalah memang angka likuidasi kalau kita lihat di time frame besar ya, yang jauh lebih besar itu memang masih berada di bawah harga kita sekarang, yaitu di range 105.000 dolar. Nah, inilah menjadi salah satu area yang saya sampaikan sudah beberapa hari terakhir, di mana saya tertarik untuk building position long. Itu juga sudah saya sampaikan kemarin di grup Telegram. Tetapi sekali lagi teman-teman, tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk hit dulu ke area tersebut sebelum kita bisa ke all time high yang baru. Itu perlu menjadi catatan gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, kata Koko kemarin 105 dulu baru naik gitu ya. Kali ini kita ngelihat nggak ada koreksi ke 105 kok, kita justru langsung ke all time high. Ingat teman-teman, market itu dinamis sekali. Setiap saat itu bisa aja ada perubahan. Maka dari itu saya selalu sampaikan, kalau teman-teman mau informasi terbaru, mau yang cepat, ya masuk ke grup Telegram. Karena kalau misalnya melalui video YouTube, perlu proses teman-teman bagi saya untuk melakukan update. Gitu ya. Link untuk masuk ke grup Telegramnya sudah ada di kolom description. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, saya akan lakukan pengumumannya dulu untuk kompetisi trading saya bersama dengan Margex. Sekali lagi, ini juga sudah bisa kalian temukan datanya di grup Telegram. Kalau misalnya kalian mau lebih jelasnya, nanti bisa masuk aja ke sana. Tetapi intinya ini adalah tabel list pemenangnya. Kalian bisa melihat sendiri. Untuk juara pertama itu jatuh kepada ID 29552386. Jadi saya pengen ucapkan congratulations untuk ID ini. Dan mendapatkan sebesar 258 USDT atau kurang lebih 4,5 atau 5 juta, 4,5 juta rupiah deh gitu ya. Dan juara kedua 9395574, juara ketiga 7047429. Sisanya kalian bisa cek sendiri kira-kira kalian berada di peringkat berapa. Dan di luar top 10 itu juga ada 10 yang mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 25,82 USDT atau kurang lebih 400.000 rupiah. Itu juga nanti akan dikirimkan
ke akun Margex kalian dalam beberapa hari kerja. Dari timnya sih mengatakan 3 atau 4 hari kerja itu bakalan masuk ke akun Margex kalian. Jadi kalian tinggal tunggu saja dan kalian bisa cek apakah kalian menjadi salah satu pemenangnya di sini. Oke? Dan juga teman-teman di grup Telegram tadi saya juga sudah sempat untuk membuat satu buah polling gitu ya. Kira-kira untuk kompetisi trading kita berikutnya, hadiahnya yang menarik itu apa gitu. Nah, teman-teman juga yang belum masuk ke grup Telegram bisa masuk dan juga bantu polling gitu ya. Atau kalian yang sudah ada di grup bisa tolong bantuannya untuk dijawab juga gitu ya supaya saya tahu kira-kira untuk kompetisi trading berikutnya hadiah yang menarik itu apa. Dan kompetisi tradingnya itu akan segera saya laksanakan lagi ya teman-teman, mungkin dalam beberapa hari ke depan, atau bahkan bisa aja secepat besok, saya sudah akan umumkan lagi kompetisi trading berikutnya. Karena kompetisi trading berikutnya itu teman-teman, selain hadiahnya tetap bakalan ada USDT, itu akan ada hadiah berupa produk. Nah, produknya yang saya minta teman-teman bantu untuk tentukan kira-kira yang menarik itu apa gitu. Jadi kalian bisa langsung aja masuk ke grup Telegram dulu dan ikutan polling. Oke, kita lanjutkan videonya, teman-teman. Pada akhirnya, MicroStrategy kembali mencuri perhatian dengan melakukan pembelian Bitcoin yang angkanya lagi-lagi cukup besar ya, teman-teman. 4.020 Bitcoin dengan total value sebesar 427 juta dolar. Dan sekarang mereka sudah mempunyai kurang lebih 580.000 Bitcoin. So, teman-teman, ini adalah salah satu contoh gitu ya, mungkin bagi teman-teman semua bahwa orang sekelas Michael Saylor saja itu nggak ragu-ragu gitu ya untuk membeli Bitcoin sekalipun Bitcoin sedang berada di all time high yang baru. Jadi kita tahu bahwa Michael Saylor merupakan Bitcoin maxi banget gitu ya. Dia udah memang yakin banget, config banget bahwa Bitcoin itu bakalan menjadi satu aset yang nantinya value-nya bakalan gila-gilaan. Sehingga meskipun Bitcoin sekarang berada di kurang lebih area seratusan ribu, dia nggak merasa perlu untuk menunggu koreksi sebelum pada akhirnya masuk. Karena tesis dia adalah, satu dekade dari sekarang, harga Bitcoin itu bakalan sudah bermain di angka jutaan dolar. Jadi kenapa dia harus pusing membeli di harga 100 ribu, 90 ribu, atau 80 ribu? Itu nggak bakalan relevan kalau misalnya ternyata satu dekade dari sekarang Bitcoin bakalan ke angka 1 juta misalnya. Ya, itu memang sekedar asumsi sih teman-teman. Kita kan nggak bakal bisa menebak masa depannya seperti apa. Tapi intinya yang mau disampaikan adalah, kalau misalnya teman-teman memang mempunyai conviction, sebuah aset yang kalian beli sekarang itu harganya bakalan jauh lebih murah daripada mungkin beberapa tahun dari sekarang, maka harusnya itu merupakan investment yang baik. Sama aja kalau misalnya teman-teman membeli katakanlah saham gitu ya, saham BCA yang jarang-jarang banget dapat koreksi misalnya. Harganya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Apakah teman-teman harus gitu ya untuk menunggu koreksi 30-40% sebelum masuk ke BCA? Sebenarnya nggak perlu. Misalnya katakanlah kalian punya tesis Bitcoin 10 tahun dari sekarang harganya bakalan 3 atau 4x dari sekarang. Ya udah, kalian tinggal terus dollar cost averaging aja. Kenapa harus kalian pusingin kalian belinya di harga sekarang atau diskon 10% dari sekarang? Karena itu bakalan menjadi sesuatu yang sangat tidak relevan kalau misalnya harganya nanti sudah naik 3-4x. Sama aja dengan Bitcoin, teman-teman. Kalau kalian tahu bahwa dari waktu ke waktu Bitcoin harganya itu bakalan terus mengalami kenaikan, maka sebenarnya tidak ada keperluan bagi kalian untuk setiap hari pantengin market kalau misalnya kalian merupakan investor jangka panjang. Yang kalian perlu tahu itu hanya adalah apakah fundamentalnya terjadi perubahan, apakah demand-nya terjadi pelemahan, itu yang perlu kalian cari tahu gitu. Tapi sisanya saya rasa tidak terlalu penting. Kecuali teman-teman merupakan traders ya, nah itu mungkin beda cerita. Karena kan kalian harus memantau market, harus menganalisa kira-kira in the short term Bitcoin itu bakalan pergerakannya kemana. Nah itu beda cerita. Tapi kalau kalian invest, sebenarnya itu adalah salah satu pekerjaan yang mungkin lebih santai gitu ya daripada seorang traders. Karena sebenarnya kalian evaluasinya nggak perlu tiap hari, mungkin bisa beberapa bulan sekali, atau mungkin bisa tahunan sekali. Kalau misalnya kalian memang punya time frame yang sangat panjang, gitu ya. Nah, dengan adanya Bitcoin yang terus mencuri perhatian teman-teman, tentunya akan ada orang yang mencoba untuk mencari peluang gitu ya dari hal tersebut. Nah, salah satu project yang juga sempat saya mention sebelumnya adalah BitLayer, teman-teman. Jadi BitLayer ini setelah kemarin sempat di-mention oleh beberapa influencer yang cukup terkenal di Twitter, sempat dibahas. Kali ini mereka juga membuat sebuah gebrakan yang mungkin sebelumnya belum pernah terlihat ya. BitLayer itu join dengan beberapa perusahaan mining Bitcoin terbesar di dunia. Beberapa yang terbesar ya teman-teman, bernama Npool,
F2 pull dan juga spider pull. Jadi tentunya ini merupakan sebuah berita yang sangat positif. Ini kenapa saya mention, karena saya tahu ada beberapa dari teman-teman yang sempat mengerjakan tugas yang diberikan oleh BitLayer yang berpotensi menghasilkan kalian itu semacam airdrop gitu. Dan saya sih nggak berani memastikan kapan TGE-nya ya, karena sudah banyak yang berada di grup BitLayer yang mempertanyakan soal TGE-nya. Tapi kalau insting saya secara pribadi gitu ya, TGE dari BitLayer ini harusnya tidak akan terlalu lama lagi. Karena kita sudah melihat ada banyak sekali orang-orang yang mulai push gitu ya BitLayer-nya. Apakah mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Kemungkinan besar iya. Dan biasanya ketika lagi hype-nya mulai ditingkatkan, itulah ketika nanti TGE-nya bakalan dilaksanakan. Jadi clue-nya di situ sudah ada saya rasa. Hanya tinggal ditunggu saja. Jadi kalau teman-teman yang merasa pernah mengerjakan task dari BitLayer, mungkin perlu dipantau dari sekarang karena harusnya TGE-nya tidak akan terlalu lama lagi. Oke? So, itu adalah beberapa berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin dan saya akan mulai dari 1 hour chart. Oke, 1 hour chart, fine. So, teman-teman, di video kemarin apa yang saya sampaikan bahwa in the short term saya bullish untuk Bitcoin dan saya merasa Bitcoin bakalan bisa push ke area 110 ribuan sebelum pada akhirnya akan mendapatkan rejection dari sana. Itulah yang persis terjadi. Nah, mungkin teman-teman bingung ini apaan nih kok yang ada kayak ular ini. Ini adalah yang saya gambarkan kemarin teman-teman dan saya mention ini di grup. Jadi kemarin di pukul 13.49 saya sampaikan ini adalah ekspektasi saya untuk pergerakan Bitcoin in the short term gitu ya. Jadi itu adalah gambarnya. Belum saya hapus sampai dengan sekarang dan ya terlihat persis ya mengikuti apa yang saya gambarkan di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang sempat short dari area tersebut, ya saya pengen ucapkan congratulations, tapi saya secara pribadi tidak memanfaatkan kesempatan itu karena seingat saya ini terjadi kayaknya subuh deh atau apa ya. Kayaknya sih subuh ya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu saya ini subuh. Saya cuma dapat sedikit lah karena saya punya limit order di kurang lebih 110 250-an kurang lebih. Saya cuma dapat satu layer. Saya sebenarnya punya satu layer lagi yang harusnya saya taruh di 110 300, tapi pada akhirnya saya bangun dan saya ngelihat kok posisi saya itu nggak bertambah gitu. Rupanya teman-teman, limitnya itu saya set ke 111 300. Yang harusnya intentionnya adalah 110 300. Jadi memang sedikit nyesek gitu ya, tapi apa mau dikata, rezekinya cuma ada dikasih satu layer dan saya sudah close ketika tadi Bitcoin main di 108 200-an lah kurang lebih. Ya dapat lumayan deh. Jadi untuk sekarang kita kembali berada in the middle of nowhere gitu ya. Setelah kita beberapa hari terakhir sudah mendapatkan beberapa setup yang sudah sangat-sangat baik ya teman-teman. Kita sudah dapatkan, saya gambarkan dulu deh biar enak ya. Kita sudah dapatkan short di sini, ya kan? Ini sudah profit. Kita sudah dapatkan short di sini, ini juga sudah profit. Dan saya pribadi memang tidak share ya setup terakhir di sini karena kenapa? Karena saya pasangnya limit pada saat itu, teman-teman. Dan ini adalah setup yang risky. Karena biasanya ya, teman-teman, kalau misalnya pasang limit, orang-orang itu nggak ada stop loss-nya gitu. Dan saya memang taruh limitnya di sekitaran area ini itu sudah dari 1-2 hari yang lalu gitu. Dan ke hit juga udah take profit. Jadi saya belum merasa perlu lagi sekarang untuk buru-buru kembali masuk ke market. Saya akan biarkan Bitcoin untuk kembali memberikan saya clue berikutnya kira-kira apa yang bakalan dia lakukan. Tapi pada intinya teman-teman, kalau kita lihat secara short term ya, sekarang kita sedang membentuk sebuah trendline juga nih, yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai sebuah acuan. Kira-kira in the short term Bitcoin bakalan kemana? Meskipun ini mungkin tidak akan saya manfaatkan ya. Tapi kalau kita akan berhasil untuk breakout di atas area trendline di sini, saya rasa kita akan bisa revisit ke kurang lebih area $110.000 atau bahkan breakout di atas area tersebut. Kalau misalnya kita berhasil clear sampai di atas area tersebut dan start untuk mendapatkan bullish continuation pattern, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa Bitcoin telah bersiap untuk
bisa breakout ke area all time high yang baru, teman-teman. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih ada bisa terus mendapatkan rejection dari sini, rejection, 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 and then kita start untuk mendapatkan liquidation di kurang lebih area 105.000. Sebenarnya saya lebih suka skenario yang kedua ini, teman-teman. Kalau misalnya terjadi ya, saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena ini akan membuat market dalam keadaan yang jauh lebih sehat. Karena terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar di sini, teman-teman. Sehingga kalau kita mendapatkan ada dua wave di sini untuk ngeliquid orang-orang yang ada di sini, selain daripada kita meliquid orang-orang yang menggunakan leverage yang sangat besar, kita juga mendapatkan bentuk koreksi yang lebih ideal, yaitu dalam bentuk dua wave di sini, dan kita bisa expect Bitcoin untuk kembali rebound dari sana menuju ke area all time high yang baru. Oke, jadi in the short term, area yang mungkin perlu kita perhatikan banget adalah di sekitaran area 110.500 gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu area yang bisa menentukan kira-kira apakah semua yang kita lihat di sini itu adalah persiapan untuk wave kedua ke bawah, ataukah memang kita telah menyelesaikan koreksinya di sini dan bersiap untuk breakout ke all time high yang baru. Itu akan terlihat ketika kita sudah breakout lagi di atas area ini, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan konsolidasi berupa pattern continuation, ya berarti kita bisa expect akan ada push ke all time high yang baru. Tapi kalau misalnya as soon as kita hit ke area tersebut kemudian reject lagi, ya udah teman-teman harus expect kita bisa kembali mendapatkan ada retest ke kurang lebih area 105.000. Yang kesemuanya tentunya akan saya juga update di grup Telegram. Sekali lagi di sana tentunya kalian akan bisa dapatkan info lebih cepat karena ya tidak perlu waktu terlalu lama bagi saya untuk melakukan update kalau misalnya sekedar cuma post di Telegram daripada di YouTube. Jadi pastikan teman-teman juga sudah join di sana. So, saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you in the next video.